Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Tengberkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ke-9 sampai dengan yang ke-18. Dan saya mau memberikan tema bagi kita semua, yaitu kasih karunia Allah. Sekali lagi, kasih karunia Allah. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam surat 2 Timotius ini terlihat lebih bersifat pribadi daripada surat 1 Timotius. Paulus menyebut Timotius sebagai anak yang kekasih, dan mereka telah mengadakan perjalanan dalam pelayanan bersama. Di mata Paulus, Timotius adalah seorang muda yang beriman dan bersifat tulus ikhlas, seperti nenek dan ibunya Lois dan Eunike. Pengenalan itu membuat Paulus dapat memberikan nasihat kepada Timotius dengan lebih tepat dan tidak sungkan. Timotius diajak untuk melihat dirinya sebagai teladan demi pemberitaan Injil. Paulus berada dalam penjara. Segala penderitaan tidak membuatnya kecil hati atau malu, sebab ia mengenal Allah
dan percaya kepadanya sebagai Allah yang berkuasa. Karena itu Timotius diminta untuk terus berkarya dengan penuh semangat dan bersaksi tanpa menjadi malu. Jadi semua mungkin karena Allah yang mereka kenal. Timotius harus ingat bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan dan memanggilnya berdasarkan kasih karunia-Nya yang nyata melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali mengulas sedikit dalam renungan kita semalam bahwa panggilan yang dimiliki oleh Timotius dinyatakan atau kembali diingatkan oleh Paulus itu semua karena kasih karunia yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Sehingga tema kita hari ini berkata kasih karunia Allah. Nah, apa yang dialami oleh Timotius semua itu karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, relasi pribadi antar pelayan Tuhan perlu terus ditingkatkan. Demikian juga antar jemaat. Ketika relasi itu semakin baik, maka akan ada hubungan yang semakin saling mendukung. Ketika seseorang terpuruk, maka teman yang lain akan mendorong. Itu semua terjadi atas kasih karunia yang daripada Tuhan, yang telah mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 1 ayat 9-8 ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan kita dan yang telah memanggil kita dengan panggilan kudus. Kita boleh melihat di ayat ke-9, dan bukan berdasarkan perbuatan kita, namun melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya, supaya kita tidak meninggikan diri kita, supaya kita tidak sombong ketika kita sudah pintar berdoa, ketika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mulai berkata, saya sudah mengerti, untuk apa lagi pergi ke gereja? Untuk apa lagi mengikuti persekutuan? Saya sudah paham. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita miliki saat ini tentang kebenaran firman Tuhan, itu semua karena panggilan Allah, itu semua karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, dan kita dituntut supaya kita boleh terus melayani Allah dengan penuh kasih karunia. Karena ketika kita boleh menyadari itu, maka kita akan semakin merendahkan diri kita dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin memberi diri kita untuk boleh melayani Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan hari ini melalui Paulus kepada Timotius mau berkata bahwa hidup kita, apa yang kita punyai dan panggilan yang kita miliki itu bukan karena hasil usaha kita, itu semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu tetaplah hidup dalam kasih karunia itu, sehingga kita boleh merendahkan diri kita dan kita boleh saling menolong antar umat yang percaya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan lewat itu kita semakin menyebar keluar, boleh menyampaikan kebenaran Injil kepada orang yang belum mengenal Injil kebenaran. Oleh karena itu tetaplah setia, tetap hidup dalam kasih karunia Allah, maka Roh-Nya yang terus memimpin hidup kita akan terus memampukan kita boleh di dalam kasih karunia yang daripada Allah. Karena bagi siapa yang berada dalam kasih karunia akan hidup di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami hari ini, mengingatkan kami kalau panggilan kami dan kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia yang daripada Allah. Tuhan, mampukan kami supaya kami tidak meninggikan diri kami,
namun lewat kesadaran yang boleh kami miliki bahwa hidup kami karena kasih karunia Allah, kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Allah dan boleh senantiasa terus boleh memuliakan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, menjadi kerinduan kami untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.